Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang ke-8, yaitu adalah mekanisme pasar dalam perspektif Islam. Mekanisme pasar menurut ekonom konvensional. Nah, jadi mekanisme pasar dalam pandangan ekonomi konvensional adalah suatu proses penentuan tingkat harga berdasarkan permintaan dan penawaran. Dalam perekonomian, pasar konvensional diatur sepenuhnya oleh mekanisme pasar, dan negara tidak ikut campur dalam kegiatan ekonomi. Namun, negara berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap sistem pasar, mencegah dan mematuhi perilaku, kondisi, dan spekulasi. Selanjutnya, mekanisme pasar menurut ekonomi Islam. Nah, jadi ekonomi Islam ini memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan atau iktisad. Pasar dijamin kebebasannya dalam Islam. Pasar bebas menentukan cara-cara produksi dan harga, tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar. Akan tetapi, pasar yang berjalan sendiri secara adil atau fair, kenyataannya sulit ditemukan. Nah, di dalam mekanisme pasar ini terdapat dasar hukum menurut hadis. Konsep istilah pasar dalam Islam dapat dirujuk pada hadis Rasulullah SAW, sebagaimana disampaikan oleh Anas radhiyallahu anhu, sehubungan dengan adanya kenaikan harga barang di kota Madinah. Dari hadis ini terlihat dengan jelas bahwa Islam jauh lebih dahulu, lebih dari tahun 1160 tahun, mengajarkan konsep mekanisme pasar daripada Adam Smith dalam hadis tersebut, yaitu hanya barang dagangan pernah melambung tinggi di Madinah pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu orang-orang berkata, "Wahai Rasulullah, harga barang melambung, maka tetapkanlah standar harga untuk kami." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah lah al-Musa'ir, yaitu yang maha menetapkan harga, al-Khabid, al-Basit, dan ar-Razik. Dan sungguh aku benar-benar berharap berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak ada seorang pun dari kalangan yang menuntutku dengan kezaliman dalam masalah darah atau nyawa dan harga." Nah, jadi hadis ini diriwayatkan oleh Al-Khamsah kecuali An-Nasa'i dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Selanjutnya, mekanisme pasar berdasarkan hadis di atas itu adalah bahwa adanya kebebasan pasar dalam menentukan harga, sehingga harga itu bergantung pada pasar. Walaupun demikian, Islam tidak menganut harga berdasarkan pasar secara bebas. Islam akan melakukan intervensi ketika terjadi monopoli harga di pasar. Maksudnya bagaimana? Nah, maksudnya adalah mekanisme pasar dalam perspektif Islam tidak hanya berdimensi sosial, tetapi juga ada unsur teologis, bahwa pasar dikendalikan dan diawasi oleh syariat. Selanjutnya adalah dasar hukum menurut Al-Quran. Menurut etimologi atau bahasa, jual dan beli dapat pula diartikan kegiatan di pasar atau pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata lain dari jual beli atau al-ba'i adalah asyira atau at-tijarah, seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fatir, surah ke-35 ayat 29, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur." Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah atau Al-Quran dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Nah, selanjutnya adalah keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar ini menggambarkan situasi di mana semua kekuatan yang berada di pasar, permintaan dan penawaran yang berada dalam keadaan seimbang, sehingga setiap variabel yang terbentuk di pasar, harga dan kuantitas ini tidak berubah. Perubahan keseimbangan ini terdiri dari 3 hal. Yang pertama, perubahan berasal dari sisi penawaran, kedua permintaan, dan yang ketiga adalah penawaran dan permintaan. Baiklah, kita menuju ke materi yang terakhir, yaitu adalah prinsip mekanisme pasar dalam Islam.
Konsep mekanisme pasar dalam Islam dibangun atas prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, aridho. Aridho ini adalah segala bentuk transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak atau freedom contract. Yang kedua, persaingan sehat atau fair competition. Nah, ini maksudnya adalah dalam mekanisme pasar Islam itu dilarang adanya penimbunan atau ihtikar dan juga monopoli. Yang ketiga, kejujuran atau honesty. Nah, jadi Islam itu melarang dengan tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Terus yang terakhir, keterbukaan atau transparansi dan keadilan atau justice, yaitu transaksi yang dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya. Itulah materi terkait mekanisme pasar. Sekian dari saya, terima kasih, semoga bermanfaat.